wa sirru sholati wa ruhuha wa lubbuha. Rahasia solat, ruhnya dan intisarinya, huwa iqbalul abdi ala Allah ta'ala bikulliyatihi fiha. Perhatian dan fokus seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan di dalam solat. Dan inilah yang disebut dengan khusyuk. Kita fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan. Bukan hanya fisik, tapi juga ruh dan hati kita. Fakama annahu la yanbaghi an yasrifa wajhahu anil kiblati ila ghairiha fiha, fakadzalika la yanbaghi lahu an yasrifa qalbahu an rabbih ila ghairihi fiha. Sebagaimana tidak pantas seorang hamba memalingkan wajahnya di dalam solat dari arah kiblat. Harus badannya, wajahnya fokus mengarah ke kiblat. Tidak boleh dia palingkan. Bahkan sekedar dia menoleh saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtilasun la yakhtalisuhu syaitan minal abdi. Itu adalah curian yang dicuri setan dari solat seorang hamba. Ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min solatil abdi. Maka demikian pula tidak sepatutnya seorang hamba memalingkan hatinya dari Rabbnya di dalam solatnya kepada selainnya. Jadi jamaah sekalian, sangat tidak pantas kita lagi menghadap Allah, hati kita kepada selain Allah. Sebagaimana sangat tidak pantas kita lagi sholat menghadap kiblat, lalu kita palingkan badan kita ataupun wajah kita kepada selain kiblat. Bal yaj'alul ka'bata allati hiya baitullah qiblata wajhihi wa badanihi. Bahkan hendaklah seseorang menjadikan Ka'bah yang merupakan rumah Allah sebagai kiblat wajahnya dan badannya. Wa rabbal baiti tabaraka wa ta'ala qiblata qalbihi wa ruhihi. Dan Rabb Ka'bah, pemilik rumah itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dia jadikan sebagai kiblat hatinya dan ruhnya. Jemaah sekalian, kalau kita sedang berbicara dengan orang tua kita saja, termasuk adab yang baik, kita fokus. Termasuk adab yang buruk, lagi ngomong sama orang tua, main HP. Sehingga dia tidak fokus. Tidak fisiknya, tidak pula hatinya. Seharusnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita lebih fokus lagi. Wa ala hasabi iqbalil abdi ala Allahi fi salatihi yakunu iqbalullahi alaihi. Dan sesuai dengan perhatian dan fokus kita kepada Allah, maka seperti itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan kita.
Bahkan jamaah sekalian, seperti itulah Allah akan memperlakukan seluruh hidup kita. Makanya Nabi SAW pernah mengingatkan, la yazalu qaumun yata'akharuna anis salati hatta yuakhirahumullah. Tidak henti-hentinya satu kaum terlambat datang sholat sampai Allah pun mengakhirkan mereka. Artinya, mereka tidak perhatian kepada sholat, maka Allah pun tidak memudahkan urusan-urusan mereka. Sehingga datangnya rezeki kepada mereka terlambat, punya anak terlambat, bahkan punya pasangan terlambat. Urusan-urusannya menjadi sulit. Wa idza a'radallahu anhu. Dan apabila seseorang berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Kalau seseorang berpaling dari sholatnya, berpaling di sini mencakup dua hal. Berpaling secara fisik atau berpaling dengan hatinya, maka Allah pun berpaling darinya. Bahkan makna Allah berpaling darinya bukan sekedar Allah tidak perhatikan sholatnya, tapi Allah berpaling dari hidupnya. Wa kama tadinu tudan. Maka sebagaimana kamu beramal, begitulah balasan yang akan kamu dapatkan. Sama dengan kondisi suatu negeri. Kalau masyarakatnya banyak dosa, suka zolim, jangan mimpi punya pemimpin yang baik. Di surat Al-An'am ayat 129 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan sebagian orang zolim itu pemimpin atas orang-orang yang zolim karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Tatkala mereka berpaling, maka Allah jadikan hati mereka berpaling. Jadi jamaah sekalian, sebesar apa kekhusyukan kita dalam sholat, sebesar itu pula Allah akan menyambut kita dengan pahala yang melimpah. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yansibu wajhahu liwajhi abdihi malam yaltafit." Sesungguhnya Allah menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya ketika sedang sholat, selama hamba itu tidak menoleh. Tidak menoleh ke kanan, tidak pula menoleh ke kiri. Fa idza shallaitum fala taltafitu. Maka apabila kalian sholat, janganlah kalian menoleh. Di kitab beliau yang lain, yaitu kitab Al-Wabilus Sayyib, Al-Wabil As-Sayyib, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, menoleh yang terlarang dalam sholat mencakup dua bentuk. Yang pertama, menolehnya hati dari Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah. Artinya enggak khusyuk. Jadi kalau seseorang sholat dan tidak khusyuk, Allah berpaling darinya. Yang kedua, menolehnya pandangan. Kalau menoleh semua dengan wajahnya, itu lebih parah. Kalau menoleh dengan badannya, itu lebih parah. Bahkan kalau sampai nggak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah.
Jadi ini jemaah sekalian bahaya kalau kita nggak khusyuk. Kalau kita berpaling dari Allah, Allah pun berpaling dari kita. Wal iqbalu fi sholati ala thalathati manazil. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fokus khusyuk di dalam sholat ada 3 tingkatan. 3 tingkatan ini semuanya harus kita usahakan agar kita dapat merealisasikan khusyuk. Yang pertama, iqbalul abdi ala qalbihi. Perhatian seseorang terhadap hatinya. Fayahfadhuhu wa yuslihuhu min amradis syahawat wal wasawis. Maka dia jaga hatinya dan dia perbaiki dari penyakit-penyakit syahwat dan waswas. Termasuk penyakit syahwat jamaah sekalian adalah riya. Riya itu hakikatnya hawa nafsu, pingin dipuji orang. Ini harus dibersihkan dalam sholat kita. Dan riya itu juga sudah pasti merusak kekhusyukan. Dia nggak fokus lagi kepada Allah. Hatinya ingin dipuji orang. Dan waswas, yaitu bisikan-bisikan hati pada selain sholat. Pikiran melayang kemana-mana. Ini harus kita bersihkan hati kita darinya. Wal khatarat al-mubtilah li thawabi salatihi awil munqisah laha. Begitu pula lintasan-lintasan pikiran yang dapat membatalkan pahala solat atau menguranginya. Artinya jemaah sekalian, tidak khusyuk itu bisa menyebabkan seseorang nggak dapat pahala sama sekali. Meskipun di satu sisi solatnya tetap sah. Tapi dia nggak dapat pahalanya. Atau pahalanya sedikit, pahalanya berkurang karena tidak khusyuk. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyru salatihi tus'uha tumunuha subu'uha sudusuha umusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha." Sesungguhnya seseorang selesai dari sholatnya dan tidaklah ada pahalanya kecuali hanya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Artinya, makna hadis ini kata para ulama, pahala solat kita sesuai dengan kadar kekhusyukan kita. Jadi harus kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit syahwat, waswas, dan lintasan-lintasan pikiran. Fokus kepada ibadah. Tinggalkan semua pikiran terhadap pekerjaan, keluarga, bisnis, investasi, keuntungan. Tinggalkan semuanya. Fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia saja jemaah sekalian marah kalau kita lagi ngobrol sama dia, tapi kita nggak perhatian. Atau cuma pura-pura perhatian. Wajahnya melihat dia, tapi pikiran kita entah kemana.
Sehingga kita nggak ngerti apa yang dia bicarakan. Maka ini yang pertama. Wathani iqbaluhu 'ala Allahi bimuraqabatihi fiha hatta ya'budahu ka'annahu yarahu. Yang kedua, agar kita bisa khusyuk, hendaklah kita fokus kepada Allah dengan selalu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mengawasi kita. Sampai kita menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihatnya. Inilah jemaah sekalian, 2 derajat ihsan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jibril ketika beliau ditanya tentang ihsan, maka beliau bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak melihatnya, maka sungguh dia melihatmu. Para ulama mengatakan Nabi SAW di sini menjelaskan 2 derajat ihsan. Ihsan itu artinya ibadah yang terbaik. Maka orang yang khusyuk berarti dia menggapai derajat ihsan. Derajat yang tertinggi adalah al-musyahadah. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Makna melihat di sini adalah melihat dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Tapi seakan-akan kita melihat dengan mata kepala. Kenapa? Karena kuatnya keyakinan kita. Dan kuatnya keyakinan itu dibangun dari apa? Dari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya agar sholat kita khusyuk, hendaklah kita mendalami ilmu agama. Terutama ilmu tauhid, yang dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keyakinan kita kepada Allah semakin kokoh. Sampai-sampai seakan-akan kita melihat Allah. Seseorang kalau dia melihat sesuatu dengan mata kepala, dia nggak akan ragu lagi. Dia tidak akan ragu lagi. Begitulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah Tabaraka wa taala sudah kita lihat dengan mata kepala kita. Sehingga tidak ada keraguan sedikit pun terhadapnya. Tingkatan yang kedua adalah al-muraqabah. Kita yakin Allah senantiasa mengawasi kita, melihat kita. Nah, jemaah sekalian, seseorang ketika dia beribadah dalam keadaan dia melihat Allah atau dia yakin Allah sedang melihat dia, tentu dia akan lebih fokus. Itu buahnya dari al-ihsan. Kita akan lebih khusyuk dalam ibadah. Dan di surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan secara khusus. Mulai dari ayat 217. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas sami'ul alim. Dan bertawakallah kepada Allah yang maha mulia, yang maha perkasa, lagi maha penyayang, yang senantiasa melihatmu tatkala kamu berdiri untuk sholat, serta melihatmu tatkala kamu menggerakkan badanmu bersama orang-orang yang sedang sujud. Sesungguhnya dia
maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi, kita hadirkan dalam hati kita, Allah senantiasa mengawasi kita. Dan ingat, kalau kita di depan manusia, mereka hanya bisa mengawasi fisik kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu mengawasi hati kita. Makanya hati kita jangan kemana-mana. Fokus dalam sholat kita. Wathalith, tingkatan yang ketiga, agar kita bisa khusyuk, iqbaluhu ala ma'ani kalamillah. Hendaklah seorang hamba perhatian terhadap makna-makna ucapan Allah. Yaitu bacaan kita dalam sholat, terutama bacaan Al-Quran, yang paling utama surat Al-Fatihah, kita pahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Wa tafasilihi, bahkan kata beliau, hendaklah kita pahami rinciannya. Jadi hendaklah kita belajar tafsir surat Al-Fatihah. Terlebih lagi jamaah sekalian, surat Al-Fatihah itu, saat kita sholat, Allah langsung jawab. Kata Nabi SAW, "Idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamidani abdi." Apabila hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb seluruh makhluk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, hambaku memujiku. Sungguh sangat aneh, kita sedang berdialog langsung dengan Allah, tapi kita nggak ngerti apa yang kita baca. Maka kita harus belajar. Apa hakikat alhamdu? Sedikit faidah jemaah sekalian, alhamdulillah itu maknanya adalah wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Mensifatkan yang dipuji itu dengan sifat kesempurnaan disertai cinta dan pengagungan. Ini tafsir alhamdulillah yang kalau kita cuma baca terjemahannya, kita mungkin nggak sampai paham tafsirnya. Alhamdulillah maknanya mensifatkan yang dipuji dengan sifat kesempurnaan. Artinya, Allah itu pemilik kesempurnaan, tidak memiliki kekurangan dilihat dari sisi manapun. Pada zatnya, pada nama-namanya, sifat-sifatnya. Begitu pula keputusan-keputusannya. Baik keputusan kauni maupun keputusan syar'i. Dan tatkala kita mengucapkannya, disertai cinta dan pengagungan. Beda dengan al-madhu. Kalau kita terjemahkan, alhamdu dan al-madhu sama, artinya pujian. Tapi al-madhu tidak disertai cinta dan pengagungan. Jadi benar-benar nih kita harus belajar tafsir surat Al-Fatihah. Bacalah tafsir Ibnu Katsir dan yang lain-lain. Kalau kita ingin benar-benar khusyuk dalam sholat. Begitu pula ayat-ayat berikutnya. Makin kita paham apa yang dibaca, akan membantu kita lebih khusyuk di dalam sholat. Wa ubudiyati sholah, dan hendaklah juga seseorang memahami penghambaan di dalam sholat. Nah jemaah sekalian, pembahasan ini insyaallah ta'ala akan diperinci oleh Imam Ibnul Qayyim. Setiap gerakan, setiap bacaan itu ada makna-makna penghambaan di dalamnya. Kalau kita paham hal ini, liyu'tiyaha haqqaha minal khusyuk, maka kita akan berikan hak solat itu berupa kekhusyukan, wa tuma'ninah, ketenangan di dalam solat, tuma'ninah, nggak buru-buru kalau solat.
Nggak pingin cepat-cepat selesai. Wa ghairi dzalik, maupun hak solat yang lain. Inilah jamaah sekalian, 3 kunci utama meraih khusyuk di dalam solat. Fa bi istikmali hadhil maratib ats-tsalaats yakunu qad aqama sholata haqqan. Maka dengan menyempurnakan 3 tingkatan ini, seseorang telah benar-benar menyempurnakan solatnya. Wa yakunu iqbalullahi 'alal musalli bihasabi dzalik. Dan perhatian Allah kepada seorang hamba dengan kasih sayangnya, dengan ampunannya, dengan pertolongannya, itu bergantung pada seorang hamba apakah dia merealisasikan 3 tingkatan ini atau tidak. Semakin dia realisasikan, semakin besar perhatian Allah kepadanya. Lalu beliau mulai merinci satu persatu. Dan semuanya ada 10 rincian. Bagaimana agar kita dapat menyempurnakan kekhusyukan lebih sempurna. Yang pertama, ketika dalam posisi berdiri, hendak memulai solat, dan saat sudah mulai solat, fa'idan tasabal abdu qa'ima baina yadaihi, maka apabila seorang hamba telah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa iqbaluhu ala qayyumiyatillahi wa azamatihi. Hendaklah seorang hamba menghadirkan dalam hatinya keimanan terhadap sifat qayyumiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat qayyumiyah itu artinya Allah yang maha berdiri sendiri dan terus-menerus mengurus makhluknya. Terus-menerus melihat, memperhatikan, dan memberikan nikmat kepada makhluknya. Berarti Allah sedang melihat kita nih. Wa azamatihi, begitu pula kita hadirkan di hati kita sifat keagungan Allah. Sehingga kita yakin bahwa kita sedang berdiri di depan Raja yang maha besar, yang maha agung, yang maha mulia. Maka sepantasnya kita bersikap dengan sikap terbaik. Sekali lagi jamaah sekalian, kalau kita berdiri di depan raja di dunia, tentu kita akan berdiri dengan cara yang sangat sopan. Tetapi sang raja itu hanya bisa memperhatikan gerak tubuh kita. Hati kita melayang-layang entah kemana, dia tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui hati kita. Jadi hati kita juga harus fokus. Fala yaltafit yumnatan wala yusratan. Sehingga orang yang sedang sholat itu tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri. Yang kedua, ketika kita mengucapkan takbir, wa idza kabbara Allah ta'ala kana iqbaluhu ala kibriyaihi wa ijlalihi wa azamatihi. Maka tatkala hamba bertakbir, mengagungkan Allah, mengucapkan Allahu Akbar, maka dia hadirkan dalam hatinya kebesaran Allah, kemuliaannya dan keagungannya. Maka dia pun akan semakin fokus. Dan pada akhirnya dia pun memandang semua urusan selain sholat itu rendah, kecil. Nggak usah dipikirkan dulu. Fokus kepada Allah. Ini yang maha besar di hadapan kita. Bagaimana bisa hati kita meninggalkannya menuju kepada selainnya? Yang ketiga, ketika dia mulai membaca surat, ketika memulai membaca doa istiftah,
Wa kana iqbaluhu 'ala Allah fi istiftahihi ala tasbihihi wa thana 'alaihi wa subuhati wajhihi. Fokus seorang hamba kepada Allah tatkala dia membaca doa istiftah adalah pada tasbihnya, pensuciannya terhadap Allah, sanjungannya kepadanya, dan kepada subuhati wajhih, keagungan dan cahaya wajahnya. Ini sesuai dengan kalimat-kalimat yang ada dalam berbagai doa istiftah. Di antaranya Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Di dalamnya mengandung tasbih, pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala, sanjungan dan pengagungan terhadapnya. Wa tanzihihi amma la yaliku bihi, dan pensucian terhadapnya dari apa yang tidak layak baginya. Apa yang tidak layak bagi Allah jemaah sekalian? Ada dua. Yang pertama, pensifatan-pensifatan yang tidak patut baginya. Seperti ucapan umat Nasrani bahwa Allah adalah Bapa dan punya anak. Maka kita sucikan Allah darinya. Karena ucapan tersebut mengandung penghinaan kepada Allah, sehingga bertentangan dengan makna pujian. Yang kedua, mensucikan Allah dari kesyirikan. Oleh karenanya dalam Al-Quran ada ayat Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, pemilik kemuliaan dari apa yang mereka sifatkan. Juga ada ayat Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Makanya jemaah sekalian, kalau ada orang sholat, dia baca zikir-zikir dalam doa istiftah maupun zikir yang lain, lalu dia punya keyakinan umat Nasrani itu nggak kafir, nggak boleh suka mengkafirkan, nggak ada gunanya dia sholat. Dan ulama Islam dari 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sepakat dia murtad, keluar dari Islam. Kalau dia mengatakan non-muslim tidak kafir. Sepakat ulama Islam, tidak ada perbedaan pendapat. Begitu pula, dia baca tasbih dalam sholat, tahmid dalam sholat, takbir dalam sholat. Tapi dia masih berbuat dosa syirik. Masih berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk sesajen, percaya kepada jimat-jimat, percaya ada hari baik, hari buruk, hari beruntung, hari sial, percaya kepada para dukun. Nggak ada gunanya dia sholat. Karena dosa syirik menghapuskan amalan. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Makanya jemaah sekalian, kalau kita belajar tauhid, salat kita akan semakin khusyuk. Wa yuthni 'alaihi bi awsafihi wa kamalihi. Dan dia memuji Allah, menyanjung Allah dengan sifat-sifatnya dan kesempurnaannya. Kalau kita yakin Allah sempurna dalam semua sifat-sifatnya, tentu kita tidak akan menyekutukannya dengan selain Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena mempersekutukan Allah itu sama dengan menghina Allah, merendahkan Allah. Padahal Allah maha tinggi, maha mulia, maha agung, pemilik kesempurnaan. Kenapa orang yang berbuat syirik berarti dia menghina Allah? Karena syirik itu kan menyamakan Allah dengan makhluk. Contoh ibadah yang seharusnya dia berikan kepada Allah,
tapi dia berikan kepada makhluk. Berarti dia samakan makhluk itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia menyamakan Allah yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha kuat, yang maha perkasa, dengan makhluk yang kecil, yang rendah, yang hina, yang punya banyak aib, berurusan dengan kotoran-kotoran. Maka ini suatu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau sholat kita khusyuk, ini pun akan mengokohkan tauhid kita, menguatkan iman kita. Yang keempat, ketika membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, apa yang harus kita hadirkan di hati kita? Kata beliau rahimahullah, fa idza sta'adza billahi minasyaitonir rajim kana iqbaluhu ala ruknihi syadid wa sultanihi wa intisarihi li'abdihi. Apabila seorang mulai membaca dalam solatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka dia fokuskan hatinya bahwa kekuatan Allah sangat dahsyat, kekuasaannya sempurna, dan dialah yang maha mampu menolong hambanya. Wa man'ihi lahu minhu, dia pula yang mampu mencegah setan itu darinya. Wa hifdhihi min aduwihi, dan menjaganya dari musuhnya, yaitu dari setan. Jadi jangan cuma baca di lisan, hadirkan dalam hati kita. Kenapa kita minta perlindungan kepada Allah dari setan? Karena kita tahu Allah dialah yang maha kuat. Sementara setan itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Cuma masalahnya kita juga makhluk yang lemah. Sama-sama lemah. Manusia dan setan sama-sama lemah. Maka untuk menghadapi gangguan dan godaan setan, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadirkan dalam hati kita. Yang maha mampu menolong kita dari setan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga termasuk syirik. Kalau kita meyakini ada selain Allah yang bisa mengganggu, yang bisa melindungi kita dari gangguan setan. Sehingga sebagian orang malah minta perlindungan kepada setan itu sendiri. Contoh, dia mau lewat satu tempat, dia mengatakan, Mbah permisi saya mau lewat, tolong jangan diganggu. Maka ini adalah syirik. Minta perlindungan kepada setan. Atau minta tolong kepada para dukun supaya enggak diganggu setan. Yang kelima, ketika dia mulai membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatihah maupun setelahnya. Wa idza tala kalamahu kana iqbaluhu ala ma'rifatihi fi kalamihi. Apabila seorang hamba membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah perhatian utamanya adalah pengenalan terhadap Allah dalam ayat-ayatnya. Dan Al-Fatihah itu jamaah sekalian, dari awal sampai akhir mengenalkan tentang Allah. Isinya adalah tauhid. Kalau kita renungkan dalam-dalam surat Al-Fatihah, mengandung tauhid. Bahkan semua tauhid ada di situ. Dalam uluhiyah, rububiyah maupun asma wa sifat. Itu kita renungkan, hadirkan di hati kita saat kita baca. Makanya di sini juga ada pelajaran bagi kita. Bacanya jangan cepat-cepat. Bahkan ada sunnah, baca Al-Fatihah itu dalam setiap akhir ayat kita diam sebentar. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, diam sebentar, baru lanjut lagi Ar-Rahmanir Rahim. Itu sunnah. Sampai kata beliau, ka'annahu yarahu wa yushahiduhu fi kalamihi. Seakan-akan dia melihat Allah dan menyaksikannya dalam ucapannya. Artinya seakan-akan kita berdialog langsung dengan Allah. Bahwa ayat ini ditujukan kepada kita. Fahuwa kama qala ba'du salaf, laqad tajallallahu li'ibadihi fi kalamihi. Sebagaimana kata sebagian ulama salaf, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan dirinya kepada hamba-hambanya di dalam ucapannya, di dalam ayat-ayatnya.
Artinya jemaah sekalian, ketika kita baca ayat ini, kita hadirkan di hati kita, ayat itu ditujukan kepada kita. Ayat itu ditujukan kepada kita. Ada nasihat-nasihat dalam ayat, berarti ditujukan kepada kita. Ada peringatan tentang neraka, maka itu ditujukan kepada kita. Ada motivasi untuk surga, maka itu ditujukan kepada kita. Ini membuat kita lebih khusyuk. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan ini kalau kita nggak ngerti apa yang kita baca. Kemudian beliau menjelaskan, maka di sini manusia bertingkat-tingkat. Manusia bertingkat-tingkat. Sesuai dengan pemahaman. Sesuai dengan tafsir ayat-ayat itu yang sudah mereka pelajari. Maka di sini pentingnya kita belajar menuntut ilmu. Mempelajari tafsir surat Al-Fatihah maupun tafsir ayat-ayat yang lainnya agar ketika dibaca oleh imam atau kita sendiri baca dalam sholat, kita paham maknanya. Yang keenam, ketika kita ruku'. Wa idza raka'a kana iqbaluhu ala 'azamati rabbih wa ijlalihi wa izzihi wa kibriyaihi. Ketika seseorang ruku', maka hendaklah dia fokus kepada keagungan Rabb-nya, kemuliaannya, keperkasaannya, dan kebesarannya. Walihada syuri'a lahu fi ruku'ihi an yaqul subhana rabbiyal azim. Oleh karenanya disyariatkan bagi orang yang sholat itu dalam ruku' membaca subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbku yang maha agung. Berarti dalam sujud ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita merendah. Oleh karenanya jemaah sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang kita kalau berjumpa dengan orang menundukkan badan. Itu enggak boleh. Sebab menundukkan badan apalagi sampai posisi ruku hanya pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalamnya ada pengagungan kepada Allah. Kalau kita tujukan itu kepada makhluk, maka itu berlebihan. Fa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Yang ketujuh ketika i'tidal. Apabila seorang hamba, seorang yang sedang sholat itu mengangkat kepalanya dari ruku'. Kana iqbaluhu ala hamdi rabbih wa thana alaihi wa tamjidihi wa ubudiyatihi lahu wa tafarrudihi bil ata wal man'i. Maka hendaklah perhatiannya terhadap pujian kepada Rabb-nya, sanjungan untuknya, pemuliaan terhadapnya, dan penghambaan kepadanya. Dan dia yakin Allah Maha Esa dalam memberi maupun menahan. Karena lafaz doa i'tidal itu adalah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dipuji karena dua sebab. Jadi kita membaca Rabbana lakal hamdu. Ini kan maknanya pujian. Wahai Rabb kami, milikmu lah pujian. Dan kita memuji Allah karena dua sebab. Pertama, Allah pemilik kesempurnaan yang tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Yang kedua, Allah maha baik kepada kita. Semua nikmat datang dari Allah, segala kebaikan datang dari Allah. Maka Allah yang paling pantas untuk dipuji. Makanya kata beliau di sini, kita fokuskan pada keyakinan kita. Yang memberi, yang menahan hanya Allah. Adapun manusia memberi kepada kita, itu cuma sebab. Pada hakikatnya yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, ketika kita sedang sujud. Fa idza sajada kana iqbaluhu ala qurbihi waddunu minhu. Tatkala seseorang dalam salat itu bersujud, maka hendaklah dia perhatian terhadap posisinya, bahwa dia dalam keadaan sangat dekat dengan Allah dan semakin mendekat kepada Allah. Wal khudu' lahu wattadhallul lahu, dan tunduk kepada Allah serta menghinakan dirinya di hadapan Allah. Wal iftiqar ilaih, dan dia selalu butuh kepada Allah. Wal inkisar baina yadaihi,
dan dia menghancurkan kesombongannya di hadapan Allah. Wa tamalluk lahu, dan dia tunjukkan bahwa dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian yang harus kita hadirkan di hati kita saat kita sedang sujud. Kenapa beliau rahimahullah mengatakan sujud itu posisi kita paling dekat dengan Allah, dan kita seharusnya hadirkan dalam hati kita penghinaan diri kita di hadapan Allah? Karena jemaah sekalian, secara fisik terlihat jelas keadaan kita dalam sujud benar-benar merendah di hadapan Allah. Wajah kita, kepala kita, anggota tubuh yang paling kita muliakan, kita letakkan di tempat yang paling bawah, sampai sejajar dengan kaki kita. Ini mengandung makna penghinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya saat sujud kondisi kita lebih dekat kepada Allah. Karena itulah hakikat penghambaan. Penghambaan itu adalah pengagungan kepada Allah dan perendahan diri kita di hadapannya disertai dengan cinta kepadanya. Oleh karenanya, orang yang sombong sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bertentangan dengan sifat penghambaan. Saking cintanya Allah kepada orang yang merendah, maka orang yang dalam sujud itu doanya lebih mustajab. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun, fa aktsirud du'a." Saat terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa. Doa lebih mustajab. Yang kedelapan, ketika dia bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud. Fa idza rafa'a ra'sahu minas sujud, jatha 'ala rukbatayhi, wa kana iqbaluhu 'ala ginaihi wa judihi, wa karamihi wa shiddati hajatihi ilaihinna. Ketika seorang bangkit dari sujud, dia pun duduk di atas dua lututnya, yaitu duduk di antara dua sujud. Maka hendaklah dia fokus kepada kekayaan Allah, kecukupannya, dan kedermawanannya, kebaikannya kepada kita, dan besarnya kebutuhan kita terhadap itu semuanya, terhadap segala anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hadir di dalam keadaan kita sedang duduk di antara dua sujud, dan itu sesuai dengan bacaan-bacaan yang kita ucapkan saat duduk di antara dua sujud. Wa tadarru'ihi baina yadayhi wal inkisar. Begitu pula dia tunduk di hadapan Allah dan menghancurkan kesombongannya. Ayyaghfirallahu wa yarhamahu, agar Allah mengampuninya dan merahmatinya. Wa yu'afiyahu wa yahdiyahu wa yarzuqahu, dan menganugerahkan kepadanya afiah, keselamatan, memberikan kepadanya hidayah, dan memberikan rezeki kepadanya. Ini semuanya sesuai dengan bacaan yang dia baca di dalam duduk di antara dua sujud. Jadi kita perhatian saja kepada bacaan kita, maka akan membantu kita menghadirkan ini di hati kita. Asal kita paham apa yang kita baca. Yang kesembilan, ketika duduk tasyahud. Fa idza jalasa fit tasyahudi falahu halun akhar wa iqbalun akhar yushbihu halal haj fi tawafil wada. Ketika seorang duduk tasyahud, maka dia berada dalam kondisi yang lain, maka dia pun memiliki perhatian yang lain, fokus kepada sesuatu yang menyerupai kondisi jamaah haji pada tawaful wada. Wastash'ara qalbuhu al-insiraf min baini yadayhi rabbih ila ashghalid dunya
wal alaik wasyawagil allati qata'ahu anha al-wukuf baina yaday rabbih. Dan hendaklah hadir di hatinya bahwa dia akan meninggalkan sholat ini, berpaling dari hadapan Rabb-nya, menuju kepada kesibukan-kesibukan dunia dan hubungan-hubungan interaksi dengan makhluk dan berbagai macam aktivitas yang akan memutusnya dari sholat, dari berdiri di hadapan Rabb-nya. Artinya jemaah sekalian, hadirkan di hati kita bahwa kita akan meninggalkan suatu kenikmatan kepada yang bukan nikmat, kepada penatnya dunia dan berbagai macam kesedihan, kelelahan yang ada padanya. Wa qad dhaqa qalbuhu at-ta'allum wal adab biha qabla dukhulihi fi shalah. Dan sebelum dia sholat tadi, dia sudah merasakan pedihnya dan beratnya kehidupan dunia. Meskipun jemaah sekalian, dia di kehidupan di dunia ini orang yang kaya raya, tetap saja dia akan merasakan beratnya kehidupan dunia. Dia masih harus bekerja, dia masih harus berurusan dengan kotorannya di WC, dia masih harus makan. Itu kan aktivitas yang memberatkan. Maka ketika kita sholat, kita putus dengan semua aktivitas tersebut yang melelahkan, yang membuat kita tersiksa. Apalagi kalau hidupnya di dunia memang banyak masalah, banyak musibah. Maka dalam sholat, dia mendapatkan kenikmatan. Kalau dia khusyuk, kalau nggak khusyuk ya sama saja. Sholat tapi masih memikirkan urusan dunianya. Dia nggak akan dapat kenikmatan itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, Ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Artinya istirahat dari semua kelelahan dan kepenatan dunia. Fabashara qalbuhu ruhal qurbi wa na'imal iqbal ala Allah Ta'ala wa afiyatahu minha wa inqita'aha anhu muddatas shalah. Maka tatkala seseorang itu sholat, hatinya berinteraksi dengan ruh, kedekatan kepada Allah, dan nikmatnya fokus kepada Allah, maka dia pun selamat dan terputus dari segala kepenatan dan kelelahan dunia selama dia sholat. Thumma istash'ara qalbuhu audahu ilaiha bi khurujihi min himas shalah. Kemudian dia hadirkan di hatinya bahwa dia sekarang kembali kepada dunia setelah dia keluar dari sholat. Fahuwa yahmilu hamman qida'i shalah wa faraghahu minha. Maka dia membawa kesedihan berpisah dengan sholat, selesainya sholat. Jadi harusnya begitu. Kita sedih karena sudah tidak lagi berjumpa dengan Allah. Karena manusia itu berjumpa dengan Allah dalam dua keadaan. Pertama dalam sholat, yang kedua saat menghadap Allah kelak di hari kiamat. Wa yaqul, sehingga dia pun berkata, laitahat tasalat biyaumil liqa. Semoga sholat ini yang sudah kita kerjakan tadi berjumpa lagi dengan kita di hari kebangkitan kelak, sebagai modal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang ke-9. Saat kita sudah duduk tasyahud, hadirkan di hati kita seperti jamaah haji yang mau meninggalkan ibadah yang sangat agung. Ketika kita mau meninggalkan sholat, harusnya kita sedih. Dan kita berharap, semoga ini bisa menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan terus fokus kalau begitu, sampai akhir. Yang ke-10 jamaah sekalian, yang terakhir,
Saya ringkas saja, ketika salam. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengingatkan setelah salam ada dua hal yang akan kita hadapi. Yang pertama, hukum Rob kita. Hukum Rob kita. Maksud beliau berkaitan dengan hukum kauni. Takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang harus kita terima dengan lapang dada. Dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapinya. Ini yang akan kita dapati setelah sholat. Kembali melakukan aktivitas berarti kembali menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan di hati kita. Kita yakin semua yang terjadi dalam hidup kita berjalan sesuai dengan takdir Allah. Untuk menghadapi takdir Allah ada dua bentuk ibadah hati yang sangat agung. Yang pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin yang menakdirkan adalah Allah. Kepada siapa lagi kita bertawakal? Yang kedua, setelah takdir itu terjadi, kita ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Bagaimana menghadapi takdir Allah? Yang kedua, hukum syariat. Bagaimana kita mengamalkannya? Maka kita harus berserah diri. Dan ini makna yang terkandung di dalam salam. Di dalam salam ada at-taslim, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita berserah diri pada ketetapan takdirnya, kita pun harus tunduk patuh kepada syariatnya. Kita tunduk patuh kepada syariatnya. Maka kita pun menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Berarti setelah salam, kita masih merasakan pengaruh solat. Dalam solat tadi, kita benar-benar menghamba kepada Allah. Maka di luar solat pun, kita harus menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan solat yang tidak mengantarkan seseorang untuk menghamba kepada Allah, solatnya tidak bermanfaat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang bagaimana? Yang khusyuk. Yang memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, maupun adab-adab dan sunnah-sunnahnya. Itulah sebabnya Nabi SAW mengingatkan kita, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu idza salahat salaha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Amalan pertama seorang hamba yang akan dihisab, yang akan diadili kelak di hari kiamat adalah solatnya. Kalau solatnya baik, seluruh amalannya akan ikut menjadi baik. Kalau solatnya rusak, seluruh amalannya akan ikut menjadi rusak. Kenapa? Karena kalau solatnya baik, pasti memberi pengaruh dalam hidupnya. Dia semakin menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kalau kita lihat ada orang yang rajin sholat, tapi korupsi, makan riba, minum khamar, judol, dan lain-lain, maka itu menunjukkan dalam sholatnya ada masalah. Di antara masalah besarnya adalah tidak khusyuk.
Walhamdulillah jamaah sekalian, ini ringkas pembahasan kita, semoga bermanfaat. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilahkan. Fadol. Langsung aja. Waalaikumsalam. Betul, 11. Ahsanta, barakallahu fikum. 11 tadi ya, bukan 10, Masya Allah. Sekaligus tes, yang nggak ngantuk. Silakan, ada pertanyaan? Nggak ada ya, Alhamdulillah, udah pintar semua. Kalau gitu kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.